Ya, perkenalkan, nama saya Muhammad Farel Alfiansyah. Nama usaha saya Farel Figura, yaitu bergerak dalam bidang bikin kerajinan dan jual lukisan, kaligrafi, macam-macam lah. Alamatnya di Jalan Reksoniten 26 Gajahan, Kecamatan Pasar Kliwon. Dari awal saya lulus SMA itu kerja di sebuah toko bunga. Itu selama kurang lebih ya setengah tahun lah, itu tidak betah. Terus kembali ditawari lagi buka usaha figura sama saudara saya, dan ternyata saudara saya itu buka itu prospeknya bagus, dan mulai dari itu saya ikut saudara saya itu selama kurang lebih ya dari 2001 sampai 2008 lah, itu mungkin saya ikut saudara saya, usahanya juga figura itu. Nah, dari situ saya dapat pengalaman dan dapat pelajaran, mulai belajar itu bikin figura, jual kaligrafi, jual segala macam lukisan lah. Itu pengalaman saya dapat dari situ. Jadi dia mulai dari marketingnya juga. Terus saya dulu juga disuruh jadi marketing ke luar, memasarke dari sampai Jogja, Semarang, Bali, ya seluruh usahanya itu dulu yang marketingnya saya dari awal itu. Dan lama kelamaan saya mulai berpikir sendiri, kenapa kok saya tidak buka sendiri. Mulai dari awal 2006 lah, 2006 itu saya mulai coba-coba marketing sendiri. Kan pada waktu itu kan setiap hari Minggu kan libur kerjanya ya. Hari Senin sampai dengan Sabtu itu liburnya hari Minggu lah. Nah, mulai dari situ hari Minggu saya mulai marketing sendiri, nawarkan bingkai saya sendiri ke luar Jogja, Semarang, juga ke Bali, ke Surabaya, itu mulai itu. Nah, mulai dari situ hari Minggu itu saya juga nggak istirahat kerja. Jadi libur saya waktu ikut saudara saya di Sedari itu saya memanfaatkan untuk marketing sendiri, coba-coba. Dari 2006 sampai 2008 itu ya 2 tahun lah, itu saya istilahnya masih nyambi. Senin sampai Sabtu itu di rumah, bekerja di saudara saya, Minggu usaha sendiri. Nah, dari awal dari situlah saya mulai dapat modal sedikit-sedikit. 2 tahun itu sudah ngumpul modal. Kemudian 2008 awal itu Maret itu, kalau nggak salah, itu 2008 awal itu saya udah mulai dapat modal. Kemudian saya buka usaha sendiri di tempat ini ya. Dari awal sinilah saya merintis usaha sendiri ya, dari sini, mulai dari 2008 di kios saya ini ya, Jalan Reksoniten 26 Gajahan ya, di sini itu. Ya, awal-awal ini paling 1 minggu itu paling dapat order 1. Cuman kan kebetulan itu kan dari awalnya kan saya sudah marketing keluar dulu. Sambennya itu loh, hari Minggu itu kan udah punya supplier dulu. Udah punya customer dari luar itu, jadi bisa dapat job, bisa dapat penghasilan dari customer dari luar, Jogja, Solo, Semarang. Itu udah di luar itu udah ada. Kalau di toko sendiri dari awal paling 1 minggu itu dapat orderan paling 10 R 1. Itu sampai kurang lebih ya setengah tahun lah, paling seminggu itu paling masih minus. Itu saya dulu nyari karyawan ada yang samben dulu itu. Karyawan saya 1 itu nggak full kerjanya, paling setengah hari itu dulu. Mulai dari awal itu sampai kurang lebih ya
1 tahunan lah itu nyari karyawan yang istilahnya nggak full harian kerjanya, paling setengah hari dulu itu. Soalnya pemasukan minim, masih minus dari hari dari awal sampai kurang lebih ya 1 tahun lah, itu 1 tahun itu masih minus. Perjuangannya masih lama itu kemarin tuh, dari 1 tahun minus. Tahun kedua kan kontraknya itu 2 tahun, ini awal kontraknya per 2 tahun, jadi 1 tahun awal itu masih minus. Terus tahun kedua itu ya alhamdulillah sudah ada peningkatan, itu udah istilahnya sudah bisa masuk lah untuk apa itu bayar kontrakan itu sudah masuk, tapi untuk sisa untuk dimakan, untuk kebutuhan sehari-hari belum bisa. Paling tahun kedua itu paling bisanya untuk bayar kontrakan lah itu. Lah mulai dari kontrak lagi 2 tahun lagi kan, kontrak kedua lagi 2 tahun lagi kan, berarti tahun ketiga lah, memasuki tahun ketiga itu udah lumayan, udah mulai ada plusnya untuk pengeluaran, untuk segala macam udah. Ya kalau dulu itu awal-awal itu, kalau sekarang kan kayak gini Mas, fibernya sudah modern ya, sudah disuplai dari pabrik sekarang, yang model fiber batangan gini. Kalau dulu itu kan masih manual Pak, dari kayu mentah asli itu baru di finishing, didempul, dicat manual dulu. Kalau yang dulu masih diukir manual itu dari 2008 awal itu sampai kurang lebih ya 2012 lah, 4 tahun kemudian terus muncul kayak gini yang fiber. Jadi yang kayu udah mulai hilang, udah mulai nggak laku lah istilahnya, apa ya, udah mulai nggak tren yang model-model kayu. Yang dulu kan masih asli bener-bener asli pengrajin figura beneran, dari mulai kayu mentah sampai ukir sampai finishing itu dari nol kan, bener dari nol. Tapi kalau sekarang mulai dari 2012 itu udah bahannya dari pabrik semua. Ya dulu ya tahun itu ya awal-awal itu yang masih kayu itu dari 2008 2009 ya 2011an itu saya itu figura ukir itu boomingnya itu saya dulu itu buangnya ke Jogja, Semarang, itu buangnya ke situ. Tapi sekarang sudah nggak ada. Jadi modelnya yang dulu booming, yang bikin usaha saya meningkat itu udah barangnya sudah nggak ada sekarang, sudah nggak ada produksi. Istilahnya sudah apa ya? Udah nggak model lah, udah nggak tren, jadi udah nggak ada sekarang itu. Dulu itu dari 2011 itu. Kalau tantangan sih nggak terlalu banyak ya tantangan, soalnya barangnya itu sudah disuplai dari pabrik, jadinya kualitasnya sama, barangnya persis sama, ya cuman kuantitas. Tantangannya kuantitas, bisa menjual sebanyak-banyaknya itu loh yang susah, itu marketingnya. Sekarang kalau di online kan itu ya banyak resiko yang pecah. Kalau nunggu offline aja ya paling pembeli lokal. Kalau dulu kan masih saingan masih sedikit. Kalau sekarang kan zamannya media sosial itu loh Pak, banyak yang penjual baru itu, pengusaha baru itu yang ngejarnya itu cuman apa ya, yang penting laku lah. Kalau sekarang itu saya lihat itu, jadi nggak perhitungan bahannya sekian, jualnya harus sekian, gaji karyawan sekian, terus ngontrak sekian. Kalau di online kan rata-rata di rumah, jadi nggak kosnya untuk
ngontrak kan nggak kehitung mungkin itu karena itu ya. Jadi pengusaha-pengusaha muda itu harus berpikirnya jangka panjang sebenarnya. Ya paling kita harus aja. Jadi pengusaha itu harus yang supel aja menghadapi pelanggan. Biarpun kadang kan kalau kayak gini-gini kan pelanggannya banyak yang pedagang-pedagang, jadi ya sama-sama tahulah bisnis. Jadi kadang mesti menawar lah. Kalau menawar ya untung dikit nggak apa-apa dikasih. Yang penting sama-sama dapat sisa lah ya, dapat keuntungan masing-masing. Kalau soalnya gini-gini, kalau ketemu pelangganan banyak yang nawar-nawar terus biasa. Kita harus supel, enjoy, nggak terlalu kaku gitulah menghadapi konsumen itu. Yang penting itu aja. Yang ngikuti perkembangan modelnya apa, lagi tren apa, harus istilahnya. Niteni lah istilahnya. Ini lagi tren yang ini, misalnya tahun ini lagi tren cermin, ya cermin dibanyakin gitu aja. Kaligrafi yang tahun ini yang lagi seneng yang model kayu ya dikasih yang displaynya yang kayu semua gitu aja. Ya paling mengikuti perkembangan lah, harus kita sebagai pengusaha harus lihat situasi juga gitu aja.